Shalom semua. Saya harap Anda semua sudah bersedia untuk memulakan ibadah kita pada hari ini. Kita telah bertemu pada hari Jumat yang lalu, dan hari ini kita bersama-sama lagi dalam ibadah raya kita, ibadah hari Minggu kita. Sebelum kita meneruskan ibadah kita hari ini, sila berjabat tangan dengan temanmu di sebelah, suami dan istri dan anak-anak. Haleluya. Rindu pula di gereja. Now, bagaimana supaya ibadah kita akan berjalan dengan baik dan kita juga dalam masa yang sama merasa diberkati Tuhan pada waktu kita beribadah bersama-sama. Namun sebelum itu, kalau Anda mendengar suara saya, kalau itu jelas, sila beri tanda tangan ataupun tanda seperti ini ya. Yang pertama yang kita boleh lakukan di rumah Anda berada pada waktu ini adalah mari bersedia di tempat Anda berada. Pastikan Anda duduk di tempat Anda dalam keadaan yang bersedia, termasuklah tubuh, jiwa, dan roh Anda. Ya, waktu pagi Anda sudah bangun dan sudah siap sedia untuk bersarapan, dan ambil di posisi yang sedang bersedia. Jiwa Anda, roh Anda siap untuk memuji, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Yang kedua adalah pada waktu kami yang ada di sini berdoa dan bernyanyi, Anda juga melakukannya sama seperti yang kita lakukan di gereja, yaitu kami bernyanyi di sini dan Anda juga akan melakukan hal yang sama. Dan yang ketiga adalah pada waktu penyampaian firman Tuhan dan seterusnya berdoa, saya mau Anda respons firman Tuhan sama seperti Anda respons di gereja, demikian juga saya mau Anda respons di tempat di mana Anda berada. Demikianlah saudara kasih Tuhan, kita akan waktu kita bersedia untuk beribadah kepada Tuhan, kita akan menikmati berkat dan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Amin. So mari kita bertenang sejenak di hadapan Tuhan. Ada banyak yang berlaku dalam pikiran kita, dalam emosi kita, yang menuntut supaya kita tenang dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan pada hari ini. Mari kita fokuskan perhatian kita kepada Tuhan pagi hari ini. Oh Bapa di surga, mari kita berdoa bersama-sama. Di rumah Anda berada, tempat Anda berada, mungkin Anda berada di ruang tamu, ada yang berada di dapur, mungkin Anda berada di tempat-tempat strategis di rumah Anda. Tapi mari kita berdoa bersama-sama. Satukan iman kita. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami memuji nama-Mu. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik, kami datang kepadamu. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu pagi hari ini. Kami sangat bersyukur kepadamu karena Engkau telah menebus kami, Engkau memilih kami, Engkau membenarkan kami, Engkau melayangkan kami. Dan hari ini kami dapat berhadapan dengan Engkau. Oh Tuhan, menikmati kasih setia-Mu, menikmati damai, dan di dalamnya ada pengharapan yang baru yang terus-menerus Kau berikan kepada kami. Dengan ini hari ini kami akan bersama-sama meninggikan Engkau, memuliakan Engkau dengan puji-pujian, jujur dari hati kami, pengucapan syukur, hormat kami kepada-Mu Tuhan. Sejauh yang kami tahu untuk memuliakan Engkau pada hari ini, demikianlah kami mempersembahkan korban syukur kami, pujian pengagungan kami kepada-Mu hari ini. Dan juga kami siap untuk mendengar Engkau berbicara kepada kami, dan kami bersedia untuk menerima Roh Kudus yang melayani kami pada hari ini, yang menguatkan dan memperbaharui hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan.
Oh haleluya, saya berdoa juga pada pagi hari ini dimanapun teman-teman saya berada. Mereka berada di rumah masing-masing, di dalam dan di luar kota Kinabalu. Saya berdoa Tuhan supaya Tuhan memberkati mereka, sebagaimana kami menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Demikian juga pada pagi hari ini Tuhan, mereka menikmati hadirat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Kami siap Tuhan, kami siap untuk beribadah kepada-Mu, dan kami siap menerima pelayanan yang luar biasa yang Kau lakukan di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua kita yang siap beribadah kepada Tuhan, mari katakan sama-sama, amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita. Shalom saudara, bertemu lagi sekali lagi pada minggu ini. Damai sejahtera Tuhan ke atas kita semua. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal pikir kita, yang melampaui akal budi kita. Dan besar setia Tuhan ke atas kita pada hari ini, dan layaklah Tuhan dipuji karena kasih setia Tuhan di dalam sepanjang hidup kita tidak pernah berkesudahan. Amin. Dimanapun Anda berada, mungkin juga berada di tempat-tempat yang lain, karena mungkin mengambil line internet yang bagus, ya, yang bagus, dan mungkin itu line internet yang terbaik adalah di dapur, maka tidak apa-apa. Mari kita terus memuji Tuhan dan kita nikmati kehadiran Tuhan dimanapun. Haleluya. Angkat jiwa pada hari ini. Sekiranya Anda ingin bernyanyi karena kita mengerti dan kita tahu bahwa Tuhan beserta dengan kita, memberikan penghormatan yang terbaik bagi Tuhan. Yang besar setia Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Kami bersyukur Bapa di sorga karena kasih setia-Mu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi
di surga. Amin. Sepanjang hari Bapa di surga. Bapa di surga, biarlah kerinduan kami pada hari ini Bapa di surga dipenuhi. Biarlah kerinduan kami kepadamu dipenuhi Engkau sendiri Bapa di surga. Oh, haleluya. Satu hal yang ku rindu, Nyanyikan ini saudara. berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Kau Allah yang kudus, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Bagi orang-orang percaya, inilah yang kita rindukan. Haleluya, Haleluya. amin. Benar, Bapa di surga. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami sembah Kau, Mari kita naikkan syukur kami kita mau menikmati kasih-Mu, kehangatan dan Kau Kau bersama di dalam di dalam hadirat-Mu. melalui mulutmu nyatakan kerinduanku adalah kepadamu ya Tuhan kami ya Allah kami, dan kerinduan kami ke Bapa di surga kami Baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain.
Terima kasih Tuhan. Kami menikmati kehangatan kasih-Mu. Sungguh benar ya Tuhan bahwa di dalam hadirat-Mu ada damai dan sukacita yang meluap di dalam roh kami dan jiwa kami. Sekali lagi kami dikuatkan dan diteguhkan. Dan malam pagi hari ini Tuhan, saat kami
belajar bersama-sama dengan firman-Mu. Engkau berbicara kepada kami secara pribadi pada hari ini. Engkau yang menyatakan isi hati-Mu dan kehendak-Mu dan jalan-jalan-Mu kepada kami. Kami tidak tahu bagaimana melalui hari esok karena kami belum sampai kepada hari esok. Dan kami tidak tahu bagaimana berhadapan dengan situasi yang sedang kami alami pada waktu ini. Tetapi kami berharap dan bersandar kepadamu. Kami ingin mendengar daripada-Mu. Dan berikan kami hikmat. Dan lebih daripada itu kami mohon supaya Engkau berbicara kepada kami, memberikan penglihatan rohani kepada kami. Dapat melihat di balik semua keadaan ini, sehingga kami dapat mengerti apa kehendak-Mu pada waktu ini untuk kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita siap untuk mendengar firman Tuhan. Dan mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka untuk mendengar firman Tuhan. Dan semua jemaat yang siap untuk mendengar firman Tuhan hari ini, mari kita katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom kepada teman-teman yang baru bergabung dengan kami dalam live streaming ibadah kita pada hari ini. Puji Tuhan karena jarak dan jarak dan ruang tidak menjadi masalah untuk kita untuk beribadah bersama-sama, sebab kita dapat bersatu dalam penyembahan kita bersama-sama dimanapun berada pada hari ini. Amin. Saudara, pada pagi hari ini saya akan bawa kita untuk belajar firman Tuhan. Sebenarnya saya tidak akan mengorek ataupun menarik keluar banyak perkara daripada teks yang saya akan baca kepada kita, tapi saya terdorong dalam hati saya untuk membuat satu kata-kata cabaran ataupun dorongan kepada kita supaya kita bersedia untuk berhadapan dengan situasi yang mungkin tidak dapat dijangkakan pada masa depan. Itu saya buka, mari kita buka bersama-sama firman Tuhan dalam kitab Lukas. Dalam kitab Lukas bab yang ke-21 ayat yang ke-10 dan ke-11. Saya sudah baca teks ini kepada kita pada masa yang lalu, tapi saya mengambil ini sebagai asas atau dasar untuk saya berfungsi kepada kita pada hari ini, yaitu Lukas bab yang ke-21 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11. Dan kalau Anda sudah menemui ayat ini, mari saya baca untuk kita semua. Ada dua ayat yang saya akan bawa kita baca. Lukas bab yang ke-21 ayat 10 hingga 11 berkata demikian. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit bertarung dengan bangsa ataupun melawan bangsa, kerajaan dengan kerajaan. Gempa bumi dan kebuluran serta wabah yang dahsyat akan terjadi di merata-rata. Perkara-perkara yang dahsyat dan tanda-tanda yang hebat akan kelihatan di langit. Saudara, saya berpikir bahwa teks ini mungkin salah satu teks pilihan oleh para pastor ataupun para pengkhotbah ataupun pemimpin rohani pada waktu-waktu ini. Dan mungkin ayat ini juga coba untuk menjelaskan tentang situasi yang dialami pada waktu ini. Saya juga saudara mengambil bagian ini untuk kita melihat secara alkitabiah. Adakah keadaan seperti ini di luar daripada pengetahuan Tuhan, ataupun adakah kejadian seperti kita alami, dunia alami pada waktu ini merupakan sesuatu yang tiba-tiba tanpa ada pemberitaan lebih awal kepada kita. Saudara, firman Tuhan yang kita baca hari ini menjelaskan kepada kita bahwa kejadian yang terjadi pada waktu ini ianya benar-benar terjadi, berlaku, dan menurut saya bukan kebetulan.
tetapi sudah dinyatakan lebih awal, khususnya oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Seperti yang kita tahu, konteks daripada ayat ini adalah berbicara tentang akhir zaman. Eskatologi, ta eskata artinya pengakhiran daripada akhir zaman. Ada dua kata yang dipakai yang merujuk kepada akhir zaman dan diambil daripada kata eskatologi. Teman saya Pastor Bios sangat gemar dan bijak untuk mengajar tentang eskatologi. Tetapi ada satu kata yang lain yang dipakai, yaitu dalam eskatologi ataupun hari akhir, ada yang disebut ta eskata, yaitu hari akhir di zaman akhir. Dan apa yang terjadi pada zaman itu, saudara? Tuhan Yesus telah menjelaskan dalam konteks daripada ayat bab 21 ini, bahwa kemudian Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, bangsa akan bangkit bertarung dengan bangsa. Saudara, ini sudah berlaku. Dan kerajaan dengan kerajaan, ini sering berlaku sejak dulu. Gempa bumi akan berlaku, dan itu sering berlaku. Dan kebuluran serta wabak yang dahsyat akan terjadi di merata-rata. Dan saudara, wabak ini bukan hanya terjadi pada waktu ini, tetapi wabak ini sudah berlaku sejak dulu kala, saudara kasih Tuhan. Tetapi Alkitab berkata kepada kita, kejadian ini hanyalah permulaan. Artinya ada suatu kisah masa depan yang kita tahu, yang kita tidak pasti, bagaimana mungkin ianya lebih dahsyat lagi daripada hal sekarang ini. Saudara dikasihi Tuhan, yang saya maksudkan kepada kita adalah perkara yang menakutkan dan kita takuti sekarang dan membuatkan orang begitu panik dan memeras semua pemikiran dan tenaga untuk berpikir, menangani dan melawan dan berperang. Kata yang dipakai sekarang, berperang untuk COVID-19 ini. Saudara kasih Tuhan, rupanya sudah dinubuatkan, sudah dikatakan oleh Alkitab sejak dahulu. Malah Tuhan Yesus sudah berkata lebih awal bahwa ini akan terjadi. Hanya namanya COVID-19 tidak disebut, saudara kasih Tuhan. Tapi saudara, yang saya ingin sampaikan kepada kita, bahwa keadaan ini memang akan terjadi, kata firman Tuhan dalam terjemahan Indonesia. Ini akan terjadi. Artinya, yang kalau Tuhan Yesus sudah bicarakan kepada kita bahwa akan ada wabak yang akan menjalar, yang merebak, dan akan menjangkiti dan membunuh membawa maut, saudara kasih Tuhan, maka ianya benar-benar terjadi, dia pasti akan terjadi. Dan apa yang kita alami pada waktu ini hanyalah membuktikan bahwa Alkitab kita ini benar. Dan ini merujuk kepada Tuhan. Pada waktu kita bercakap tentang Alkitab kita benar, karena kejadian ini membuktikan bahwa apa yang tertulis itu benar, maka dia berkata kepada kita juga bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang benar. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah saudara, karena itu beberapa soalan yang timbul dalam benak saya. Mungkinkah COVID-19 ini waktu merujuk kepada penyakit wabak yang dahsyat yang terjadi di mana-mana di seluruh dunia pada waktu ini, yang membuatkan dunia terhenti sejenak. Semua aktiviti ekonomi, sosial dan lain sebagainya tiba-tiba berhenti. Mungkinkah ini merupakan wabak dahsyat yang dikatakan oleh firman Tuhan? Yang kedua, saudara, kedahsyatan wabak pada masa depan ini akan menjadi-jadi pada masa depan. Maksud saya begini, COVID-19 hanyalah mungkin salah satu daripada wabak-wabak yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Mungkin wabak akan datang akan lebih dahsyat lagi. Kenapa saudara? Karena kalau kita meneliti sejarah dalam 10 ataupun 20 tahun ini, kita dapati bahwa ada H1N1, ada SARS, dan sekarang ada COVID-19, coronavirus. Artinya saudara, semakin hari semakin lama virus-virus ini semakin ganas dan semakin dahsyat, dan dianya memberikan satu keadaan yang mengerikan sekali. Dan mungkinkah saudara kasih Tuhan bahwa kedahsyatan wabak ini akan menjadi-jadi pada masa depan?
Kalau itu terjadi pun, saudara kasih Tuhan, Alkitab sudah berkata bahwa pada hari terakhir ini akan ada yang namanya juga penularan wabah, dan itu harus terjadi dan pasti terjadi. Nah saudara, kalau karena perkara ini harus berlaku, maka ini adalah petanda kepada sesuatu yang berlaku pada masa depan. Saya maksudkan, saya katakan seperti ini. Pada masa coronavirus ini terjadi pada waktu ini di tempat ini, maka saudara kasih Tuhan, dia akan membuatkan satu perubahan pada masa depan. Yang itu saudara, karena pada masa lalu kita mempunyai cara hidup yang normal, yang biasa di sebelah sini. Sosial kita, ibadah kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, ekonomi kita, dan sistem yang ada ini semua berjalan dengan baik. Tetapi pada waktu terjadinya sesuatu yang dahsyat, wabah yang dahsyat seperti ini di tengah-tengah, maka saudara kasih Tuhan, ini merupakan suatu pintu perubahan kepada yang baru, yaitu saudara, dia mengubah semua keadaan kita. Sosial kita yang tadinya baik, kita boleh berkumpul bersama-sama, kita boleh bercerita bersama-sama, dan seterusnya saudara. Pelayanan kita baik, kita boleh merancang sepanjang tahun ini. Dari awal kita sudah merangka ataupun membuat satu takwim untuk gereja kita berdasarkan matlamat dan juga apa harapan dan yang akan kita capai. Saya juga secara pribadi sudah merancang bagaimana pelayanan. Sudah ada tempat-tempat yang harus dilewati pada tahun ini saja. Beberapa mungkin 3-4 kali saya akan keluar negeri untuk melayani. Tetapi saudara, situasi telah berubah dengan sekelip mata. Konferensi-konferensi yang perlu kita laksanakan tiba-tiba terhenti. Saudara, program-program yang lain ataupun perjalanan pemuridan yang kita lakukan, live to live yang kita sedang rancangkan bersama, yang kita gerakkan bersama, juga sekarang pada waktu ini tiba-tiba tersentak sebentar dan seperti harus berpikir bagaimana harus bermula. Ekonomi yang baik, peniaga-peniaga tiba-tiba terhenti, saudara kasih Tuhan. Memang seramai orang yang mendapat kesan. Dalam kata yang lain saudara, tiba-tiba suasana berubah. Karena pada waktu ini terjadi, dia membuatkan satu perubahan yang drastik kepada setiap orang. Yang menyedihkan saudara, ada orang yang tidak dapat lagi mencari makanan. Saya mendengar, saya melihat satu kiriman video daripada teman di Indonesia yang di mana penduduknya di Jakarta ataupun di mana di salah satu kota di Indonesia sedang bertekak dengan polis yang menjaga, yang menguasakan PKP mereka. Dan mereka berkata seperti ini, apa bezanya mati kelaparan dan mati karena coronavirus? Ini jawaban mereka. Dalam kata yang lain, ini begini mengerikan, dahsyat sekali kesannya, saudara kasih Tuhan. Dia membuat satu perubahan tiba-tiba secara tidak langsung, situasi dan suasana berubah, dan kita berada di tengah-tengah perubahan yang seperti ini. Dalam kata yang lain, saudara kasih Tuhan, COVID-19 ini mengubah landscape dunia dalam semua perkara. Keadaan tidak akan menjadi sama dengan yang sebelumnya. COVID-19 ini merupakan seperti pintu kepada perubahan pada waktu satu titik di mana kita keluar daripada situasi COVID-19. Ada satu landscape yang baru, ada satu cara sosial yang baru, ekonomi yang baru, pendidikan yang baru, dan cara hidup yang baru, serta cara mengurus yang baru. Kerajaan pasti sudah memikirkannya tentang perkara-perkara yang baru, dan dunia landscape-nya pasti berubah. Saudara, ada banyak perkara di dunia, di Malaysia dan di Sabah yang pasti akan berubah. Saudara, secara langsung dan tidak langsung, COVID-19 memberikan kesan kepada gereja dalam banyak perkara juga. Memberikan kesan kepada kebiasaan-kebiasaan kita, sebagai contoh pertemuan ibadah, sel, dan pelayanan-pelayanan yang lain. Saudara, ada pengkhotbah hebat di Indonesia berkata seperti ini, gerakan karismatik seperti rontok, hilang arah, tidak dapat bergerak lagi karena COVID-19. Sepertinya COVID-19 ini musuh ataupun yang memberhentikan gereja yang dalam jalur karismatik. Tak dapat beribadah tanpa musik, tidak dapat memberikan uang persembahan dengan cara mengangkatnya tinggi-tinggi.
Saudara, ini satu perubahan yang terjadi. Ada orang yang berpikir bahwa ada sesuatu yang mengubah cara gereja, saudara kasih Tuhan. Dan mungkin ada yang berpikir bahwa ada gereja yang tidak dapat berlangsung lagi karena perubahan yang drastik seperti ini. Benarkah demikian, saudara dikasih Tuhan? Saya secara pribadi agak tersentak seketika dengan keadaan yang kita alami pada waktu ini. Khususnya apabila saya berpikir tentang pelayanan kita. Kenapa, saudara kasih Tuhan? Karena saya mulai berpikir, adakah ini akan menghentikan segala sesuatu? Saya seakan-akan secara pribadi, kalau dilihat saudara pada awalnya seperti tidak bersedia untuk sesuatu yang perlu dilakukan secara drastik. Tetapi puji Tuhan saudara, apa yang saya dapati dan saya dapat lihat, bukan saja kita, tetapi semua gereja masih melaksanakan ibadahnya. Bezanya hanyalah kita beribadah kebiasaannya di gereja, di gedung gereja, tapi hari ini setiap rumah merupakan rumah rohani untuk kita beribadah bersama-sama. Amin. Suasananya mungkin sedikit berbeda, tapi nilainya tetap sama. Tetap beribadah kepada Tuhan. Amin. Dan saya ingin beritahu kita bahwa bukan saja kita yang terkesan, tetapi Islam juga terkesan. Kalau kita tahu bahwa mereka juga beribadah beramai-ramai. Terima kasih. Mereka juga beribadah, saudara, mereka beribadah biasanya di masjid secara beramai-ramai, dan sekarang mereka tidak dibenarkan. Kita dipaksa, saudara kasih Tuhan, untuk berubah dan mengubah caranya. Tarawih mereka juga tidak lagi di surau ataupun di masjid, tapi tarawih mereka dia lakukan di rumah. Dan semua terkesan. Dalam kata yang lain, coronavirus ini memaksa kita untuk berpikir tentang apa dan bagaimana kita untuk melakukan bertindak balas tentang situasi ini. Dalam kata yang lain, saudara kasih Tuhan, kita perlu mengadaptasi dengan keadaan ini. Kita perlu mengadaptasi keadaan ini. Saya ulangi lagi. Dalam kata yang lain, COVID-19 ini ataupun wabah yang begini dahsyat ini, seperti kata Tuhan Yesus akan ada wabah. Pada waktu ini terjadi, ini membuktikan bahwa firman Tuhan itu benar. Dan kalau ini terjadi, dia telah memaksa kita untuk harus berubah dan perlu berubah dan perlu mengadaptasi keadaan ini. Dan perlu mengadaptasinya dengan cepat, saudara dikasihi Tuhan. Perubahan ini terjadi dengan cepat dan setiap kita perlu mengadaptasinya dengan cepat. Saya ingat seorang pengkhotbah yang membuat satu ilustrasi dengan cerita seperti ini. Dan jika benarlah berlaku pada satu waktu kegelapan di dunia ini akibat daripada letusan gunung berapi. Dia berkata seperti ini. Pada waktu ada satu letusan gunung berapi yang dahsyat sekali dan menutupi seluruh atmosfer, sehingga cahaya tidak dapat menembusi lagi kegelapan itu ataupun abu yang tebal. Dan akibatnya, kata pengkhotbah itu, Daniel akhirnya mati karena tidak menerima cahaya, dan akhirnya mereka mati, saudara kasih Tuhan. Tetapi soalan pengkhotbah ini adalah begini: kenapa ada Daniel mati, tetapi ada juga binatang-binatang yang kecil yang lain yang masih hidup? Kedua-duanya mengalami hal yang sama. Daniel juga telah mengalami yang namanya kegelapan, dan juga binatang-binatang yang kecil juga, saudara, terkesan yang sama, tetapi Daniel mati dan yang kecil itu hidup. Dan akhirnya, saudara, pengkhotbah ini dikatakan bezanya adalah binatang-binatang yang kecil
telah cepat mengadaptasi keadaan. Sedangkan dinosaur pada waktu itu tidak dapat mengadaptasi keadaan dengan cepat. Ini yang dikatakan oleh pengkhotbah ini. Saudara, kita tidak tahu sejauh mana sebenarnya pernyataan ini benar ataupun tidak. Tetapi ia cukup untuk menjelaskan kepada kita, saudara-saudari, bahwa kita perlu mengadaptasi perubahan yang sedang dan berlaku pada ketika ini. Berlaku pada ketika ini, di mana kita tidak boleh lagi bersosial dan melakukan aktiviti kita dan lain sebagainya. Tapi dalam masa yang sama pada waktu kita menempusi fase seperti ini, pasti keadaannya berbeza. Dan perbezaan itu kita perlu mengadaptasinya dengan cepat. Saudara, dalam kata yang lain, cara untuk pengurusan hidup dan gereja tidak akan sama lagi. Dan oleh itu saudara, kita perlu bersedia untuk berubah berdasarkan situasi. COVID-19 memberikan kesan yang agak menyeluruh, saudara kasih Tuhan, menyebabkan saudara apa yang saya sebut sebagai terjadinya pembentukan norma baru di Malaysia ataupun dunia ini. Ada satu norma yang baru yang terbentuk. Kenapa saudara? Karena COVID-19 telah tiba-tiba mengubah sesuatu kebiasaan yang lama kepada kebiasaan yang baru. Saya membaca satu artikel yang dikirim kepada dalam salah satu grup saya, yang artikel ini ditulis oleh majalah Middle East Forbes and Pain dalam satu artikel majalah Forbes. Okay? Salah satu artikel ataupun majalah yang agak famous di dunia. Nah, dalam artikel bertajuk "Are we witnessing the awakening of a new world order?" Adakah kita akan melihat kebangkitan satu tata dunia yang baru, katanya di dalam artikel itu. Dan dalam artikel ini dia menyatakan beberapa kemungkinan perubahan yang berlaku di dunia. Yang pertama, dia katakan seperti ini: there will be a shift in the balance of power. Akan ada satu pengimbangan kuasa di dunia, kuasa besar sebagai contoh China dan juga Amerika, karena situasi seperti ini. Yang kedua dikatakan a high automated production infrastructure will save energy and not only lower production cost but improve quality. Saudara, automotive production kita ini bukan lagi sekedar murah, tetapi dia mau supaya quality yang baik. Dan juga increase confidence in technology performance, technical performance, termasuklah online payment katanya, mengubah cara kita berbelanja, transaction money, mungkin banyak tidak menggunakan cash lagi, tapi lebih banyak menggunakan online transfer dan lain sebagainya. Ini mengubah cara hidup dalam shopping, saudara kasih Tuhan. Ini saya tidak tahu bagaimana nanti orang yang biasa suka shopping yang jalan-jalan, window shopping, mungkin ya window shopping saja di dalam itu internet, oke? Dan mungkin saudara kasih Tuhan, kesukaan orang untuk long distance, long term decrease in business travel. Artinya saudara, bahwa banyak orang yang selalu bermusyawarah di sana sini dan pergi kemana-mana menggunakan kapal terbang. Mungkin pada masa depan video tele atau televideo itu menjadi pilihan utama. Dan juga mungkin kalau mereka pergi pun orang-orang kaya akan lebih banyak menggunakan private jet untuk keselamatan mereka. Dan Kopi berkata bahwa government will introduce e-service through the region. E-service akan, dan government juga akan lakukan ini. Government, business leaders, and companies will allocate more budget for investing in healthcare product. Belajar daripada situasi ini, government perlu akan invest di sana, kata majalah ini. Dan yang menariknya adalah there will be social change. Akan ada perubahan landscape sosial pada hari ini dan masa depan. Dan dikatakan yang menyentuh keadaan environment dunia akan menjadi lebih baik.
Maksudnya saudara, mungkin lebih kurang pergerakan, kata majalah ini. Dan dia menyentuh juga tentang education. Education system will be transformed, kata majalah ini. Saya mengutip ini, saudara kasih Tuhan, hanya untuk menjelaskan kepada kita bahwa ada pemikir-pemikir yang sudah menjangkakan pasti akan terjadi perubahan. Ada pemikir-pemikir dalam kerajaan, bahkan intelektual dalam government dan juga dalam academic, university, pakar-pakar yang lain sudah berpikir dan menjangkakan pasti akan terjadi perubahan. Saudara, kenapa saya sampaikan ini panjang lebar kepada kita untuk menceritakan kepada kita bahwa pasti akan ada perubahan setelah menggenapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tujuan saya sederhana. Siapa mau kita bersedia untuk berhadapan dengan situasi seperti ini? Soalan saya adalah begini, bagaimana pula dengan gereja dan pelayanan kita? Kalau suasana berubah, gereja juga dan pelayanan kita perlu berubah. Untuk waktu sekarang ini pun, saudara kasih Tuhan, situasi ini mencapai konsep KKR dan konferensi besar-besaran, di mana saya juga berminat dengan hal seperti ini. Kadang-kala dipanggil juga berkhotbah dalam konferensi KKR. Nah, konsep pertemuan mingguan di gereja dalam skala yang besar, pertemuan-pertemuan yang besar juga dicabar pada waktu ini. Pembelajaran anak-anak sekolah minggu kita, anak-anak di gereja juga dicabar. Gereja sekarang ini sudah menjadi global online. Setiap jemaat boleh memilih, pick sana sini siapa pengkhotbah yang dia pilih pada setiap hari Minggu. Karena aksesnya sangat mudah, saudara kasih Tuhan. Dan ini mencabar hubungan kekeluargaan dalam anggota gereja, mencabar banyak perkara dalam gereja. Inilah yang terjadi. Besar kemungkinan pihak kerajaan akan meminta kita semua agama untuk tidak mengadakan ibadah di rumah ibadat, sehingga keadaan benar-benar selamat. Dan mungkin dia mengambil masa yang lama. Kita tidak tahu berapa lama keadaan ini akan berakhir, saudara dikasih Tuhan. Oleh itu, jika keadaan ini berlaku, maka perubahan ini menuntut, saudara dikasih Tuhan, gereja, saudara dan saya untuk berubah dan mengadaptasi dan berubah dan berpikir secara kreatif bagaimana mengurus pelayanan, mengurus cara kita bergereja, mengurus hidup kita juga supaya semuanya dalam keadaan yang baik. Karena kalau benarlah kata pengkhotbah yang mengambil ilustrasi daripada apa yang terjadi kepada dinosaur yang pupus, mungkinkah itu juga akan berlaku kepada gereja? Mungkinkah ini berlaku kepada bangsa kita? Mungkinkah ini berlaku kepada orang kita? Bahwa apabila terjadi perubahan yang dahsyat seperti ini terjadi, sememangnya semua orang tidak bersedia. Semua orang tidak berpikir bahwa ini akan terjadi seperti ini, saudara kasih Tuhan. Sangkanya semua berjalan dengan baik, rancangannya sudah baik, semua sistem ekonominya sudah baik, rancangan pertumbuhan ekonomi keluarga baik, semuanya baik, rancangan persekolahan anak-anak sudah baik. Tetapi tiba-tiba berubah dan tidak ada orang yang menjagakan. Ini hal yang sama. Dan kalau dinosaur itu sudah mati karena tidak dapat mengadaptasinya ataupun karena kesakitan dan tidak dapat hidup lagi, sedangkan yang lain, binatang yang lain masih ada pada waktu ini, dia memerlukan kita juga belajar daripada keadaan ini supaya kita dapat mengambil namanya kecepatan mengadaptasi dan bersedia untuk berubah dengan cepat dalam keadaan dan situasi seperti ini. Saudara, karena saya pikir besar kemungkinan keadaan akan lebih mengerikan pada masa depan ini. Saudara, walaupun demikian, saya sangat percaya bahwa kelemahan, adapun ada kelemahan dan ada kekuatan dalam perubahan yang sedang terjadi pada waktu ini. Kita akan kemudian membuatkan kita untuk bermula di titik yang baru, bermula di tangga yang baru, sehingga kita akan melihat satu kegerakan yang baru lagi di dalam kehidupan kita
dan dalam gereja kita. Saudara, dalam semua perubahan ini, saya hanya mendorong kita pada hari ini. Yesus sudah menyatakannya. Dan sekarang cabarannya, kalau itu terjadi secara kasih Tuhan, adakah Anda bersedia untuk mengadaptasinya dan berubah dan berpikir secara kreatif? Saudara, saya tidak ada formula yang saya berikan kepada kita apa yang kita perlu lakukan. Cukup pada hari ini saya ingin menyadarkan kita bahwa situasi tidak akan sama lagi dan Anda semua akan tahu ini. Tetapi saya sangat mempunyai keyakinan bahwa kita mau mengadaptasinya dengan baik. Saudara, saya akan akhiri pada pagi hari ini. Ada 3 poin yang saya berikan kepada kita untuk terakhir ini. Dalam semua perubahan yang berlaku ini, ada yang tidak berubah. Dalam semua perubahan yang sedang terjadi hari ini, dan pada waktu kita menembusi satu pintu coronavirus, maka tiba-tiba suasana juga sudah berubah. Ada yang tidak pernah berubah. Yang tidak akan berubah, yang pertama adalah tujuan hidup manusia yang ada di muka bumi ini. Tujuan hidupmu menurut kata firman Tuhan tidak pernah akan berubah. Suasana berubah, landscape dunia berubah, ekonomi dunia berubah, sosial berubah, cara melayaninya berubah, segala sesuatu berubah. Tetapi apa yang dikatakan tentang dari firman Tuhan tentang hidupmu, tujuan hidupmu, ini yang paling penting, tidak pernah akan berubah. Apa kata firman Tuhan tentang tujuan hidupmu yang tidak berubah ini? Kolose 1 ayat 16 berkata begini. Karena melalui Dia, yaitu Yesus, segala sesuatu diciptakan. Saudara, Kolose bab yang pertama 16. Segala sesuatu diciptakan termasuk manusia. Karena siapa? Karena Yesus. Yang wujud di bumi dan di surga, yang ada di bumi dan yang di surga. Yang kelihatan dan tidak kelihatan. Baik yang bertata, yang berpangkat dan lain sebagainya, maupun kerajaan. Segala-galanya telah diciptakan, garis bawahi kata diciptakan, melaluinya dan untuknya. Ini tujuan hidup kita. Ini yang tidak berubah. Pada waktu kita berubah, saudara-saudara, mengadaptasi perubahan dan membuat satu perkiraan perubahan yang baru dalam hidup kita. Saudara, jangan lupa yang ini. Semuanya berdasarkan kepada tujuan hidup yang Tuhan sediakan untuk Anda. Yaitu tujuan hidupmu, manusia, adalah untuk Dia. So pada waktu kita merangkai satu strategi perubahan dalam hidup kita, jangan lupa yang satu ini. Ini yang tidak berubah. Pokoknya dasar hidup kita tidak berubah. Fokus kita, tujuan hidup kita, kepada siapa kita beribadah, apa tujuan hidup kita, kemana kita pergi, apa yang kita perlu buat, harus berdasarkan perkara ini. Bahwa hidup kita, kalau si dunia ini berubah, yang satu ini tidak akan berubah. Bahwa tujuan hidupmu hanyalah untuk Tuhan saja. Amin. Pengurusan hidup kita harus berdasarkan tujuan Tuhan dan untuk Tuhan. Saudara, ini pertama yang perlu kita ketahui pada waktu kita membuat perubahan hidup. Tahu akan tujuan kewujudan di dunia ini akan membolehkan kita mengurus hidup ini atau menyusun hidup kita berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan Tuhan kepada kita. Saudara, keadaan berubah. Keadaan sudah terjadi seperti ini. Waktu kita menatah balik kehidupan kita, ini yang menjadi dasarnya. Fokusnya, tujuannya adalah seperti tujuan Tuhan, yaitu beribadah kepada Tuhan, untuk Tuhan, untuk Tuhan. Menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Simple is that. Saudara, semua yang kita lakukan pada waktu ini, kita memerah tenaga kita, kekuatan kita, dengan coba mencipta sesuatu yang pada sangkanya ini boleh menarik orang datang kepada Tuhan dengan program yang baik mungkin, bangunan yang baik mungkin, dan lain sebagainya mungkin. Saya tidak judge it. Tetapi pada konteks yang masa depan di mana mungkin keadaannya berubah, asasnya ini perlu menjadi yang terutama. Amin. Mari kita membangun di atas dasar ini, yaitu tujuan hidup kita adalah untuk Tuhan. Amin. Yang kedua, yang tidak berubah, dan ini kita perlu shift pada waktu kita berubah dan mengadaptasi keadaan ini, jangan lalaikan. Yang kedua adalah melaksanakan amanat agung. Seperti yang saya melaksanakan amanat agung 1, 2, 3.
Statement yang saya selalu berikan kepada kita adalah amanat akhir harus menjadi keutamaan kita. A last commandment become our first priority. Seperti yang dikatakan dalam Matius 28 ayat 18. Ini menjadi amanat akhir. Yesus berkata kepada mereka, segala kekuasaan telah diserahkan kepadaku, baik di surga maupun di bumi. Oleh itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajar mereka supaya taat akan segala perkara yang kuperintahkan kepadamu. Aku akan senantiasa bersamamu hingga ke akhir zaman. Saudara, ini amanat agung untuk Tuhan. Dari Tuhan untuk kita, maksud saya. Saudara, waktu kita menata hidup kita dalam perspektif yang baru, karena terpaksa berlakunya perubahan, ini yang tidak berubah. Amanat agung, misi hidup kita di dunia ini. Why we are here in this world? Because God, Tuhan berikan kepada satu misi yang baik, yaitu yang pertama, pergi jadikan semua bangsa murid kita. Include this, masukkan ini dalam perubahan kita. Amin. Jadikan semua segala bangsa bersedia untuk menjadi pemurid, saudara kasih Tuhan. Bersedia untuk mengambil orang lain sebagai anak murid, supaya mereka dimuridkan menjadi murid Tuhan Yesus yang sejati. Baptis mereka dalam firman Tuhan, biar mereka mengalami yang namanya makna sebenar kematian Tuhan Yesus, kematian Yesus, penyalibannya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitan, dan hidup yang baru, hidup menjadi community yang baru dalam Kristus. Dan yang ketiga, ajarlah mereka mentaati, melakukan apa yang aku ajarkan kepadamu. Artinya kita mendampingi mereka supaya mereka akan diberkati saat mereka mengalami firman Tuhan. Saudara, misi kita tidak akan berubah, tapi kaidah untuk melaksanakan misi ini berubah. Disinilah letaknya, saudara, kesediaan kita untuk berubah dalam keadaan pelaksanaan. Mari tetap memiliki visi dan misi ini, misi Tuhan untuk kita, dan kita tetap akan menjadi satu tubuh yang bertindak bersama-sama. Saudara, saya akan menutupnya hari ini. Saya berdoa pada hari ini, saudara kasih Tuhan, supaya gereja Tuhan bersedia untuk berubah. Dan pada waktu kita berubah, dan kita tidak ada pilihan karena dunia memperlihatkan kepada kita bahwa harus ada perubahan. Dan hari ini, saudara kasih Tuhan, saya mau kita berpikir secara dalam. Kita perlu percaya mengadaptasinya dengan baik. Tetapi saudara, waktu kita berubah, jangan lupakan yang dua ini. Ini menjadi asas dalam perubahan kita. Tidak boleh Anda buang dalam rangka menata cara hidup kita yang baru. Yang pertama, kenali tujuan hidup kita. Kita dicipta oleh Dia dan hanya untuk Tuhan saja. Amin. Dan yang kedua, harus berjalan berdasarkan misi dan visi Tuhan untuk dunia ini, di mana kita ada di dalamnya. Saudara, ini penting untuk kita perhatikan pada hari ini. Tetapi dalam semua yang kita alami sekarang, saya hanya ingin bertanya kepada kita sebagai penutup. Adakah Anda merasa seperti Tuhan sedang menyatakan sesuatu kepada Anda secara pribadi sekarang? Ini soalan saya untuk kita. COVID-19 sekarang ini yang terjadi, adakah Anda merasa seperti Tuhan sedang menyatakan sesuatu kepada Anda secara pribadi? What God, apa Tuhan katakan kepadamu secara pribadi pada waktu ini, pada saat COVID-19? Adakah COVID-19 ini telah menyedarkan Anda terhadap ketuhanannya? Adakah COVID-19 ini menyedarkan kita bahwa siapa Tuhan itu, kedaulatan Tuhan itu? Ada COVID-19 ini membawa Anda untuk merenungkan tujuan wujudan Anda dan kehidupan Anda di dunia ini. Dan yang keempat, apa yang kita belajar dalam pengalaman yang baru pada hari ini? Apakah ada pengalaman baru yang kita serahkan kepada Tuhan dalam hidup kita? Mari kita datang kepada Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Biar Tuhan itu sendiri yang berbicara kepada kita pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Saudara, apa respon kita untuk COVID-19? Kita perlu berubah.
Kita perlu mengadaptasinya. Tapi ada satu lagi yang perlu saya catat Anda. Apa respon kita terhadap situasi sukar ini? Saya mengajak kita untuk membawa perhatian kita kepada Tuhan, meminta pengampunan daripada Tuhan. Saya akhiri dengan satu cerita, saudara. Ada satu video yang keluar tentang anggota Kongres di Amerika Serikat berdoa kepada Tuhan, meminta pengampunan. Anggota Kongres itu berkumpul mungkin bersama dengan family-nya juga, karena saya lihat dalam video itu ada anak kecil juga. Anggota Kongres di Amerika Serikat dan berdoa dengan seorang yang memimpin dalam doa. Dan mereka berdoa seperti ini. Ampuni kami Tuhan dari dosa kami. Mereka merasa sangat berdosa. Kenapa saudara? Karena mereka berkata bahwa mereka membuang nama Tuhan Yesus di sekolah. Mereka membuang pelajaran Alkitab di sekolah. Mereka memadamkan 10 hukum yang tertulis di dinding. Dan mereka menggantikan keselamatan di sekolah, keselamatan yang mereka andalkan daripada Tuhan, dengan menggantikannya dengan polis katanya. Dan mereka berdosa karena merasa diri bijak untuk menangani semua keadaan dengan semua strategi yang ada. Dan mereka berkata mereka bertobat daripada tindakan menginjak pernikahan suci dengan gaya hidup yang alternatif. Dan mereka juga berdoa, mereka berkata ampuni kami karena kami membunuh manusia. Dalam berarti kata yang lain, membenarkan pengguguran pada waktu itu. Mereka juga menyentuh bagaimana mereka berhutang sebanyak 23 triliun US dollar, dan ini sangat mengerikan untuk mereka. Dan mereka memetik kata-kata Abraham Lincoln yang berkata seperti ini: kita telah lupa berdoa kepada Tuhan yang mengampuni kita. Dan saat itu saudara kasih Tuhan, mereka berdoa. Dalam saya lihat dalam video itu, ada di antara mereka yang menangis memohon pengampunan kepada Tuhan. Saudara, saya mengakhiri kita pada hari ini bukan sangat berpikir tentang masa depan, tapi mari kita bertindak bagi bangsa ini, bagi dunia ini, untuk berdoa bersama-sama, memohon pertolongan daripada Tuhan dan memohon petunjuk daripada Tuhan untuk jalan yang baru, dalam perubahan yang baru. Mari kita tunduk kepala kita semua sekali lagi, mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya Tuhan. Oh haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang ada hanya untuk merenung firman-Mu pada pagi hari ini. Tolong kami untuk mengetahui situasi ini. Dan biarlah Tuhan, kami menangkap sesuatu daripada firman-Mu hari ini. Biar kami bersedia untuk berhadapan dengan perubahan yang ada. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama, lingkupiku dengan sayapmu, sekali lagi. Lingkupiku Tuhan. Lingkupiku dengan sayapmu, dengan sayapmu. Yes, Lord. Naungiku dengan kuat
jemaat Tuhan berada di mana-mana, dalam situasi apapun yang mereka alami pada waktu ini, seperti yang sedang kami alami pada waktu ini, Tuhan, damai sejahtera Tuhan bersamamu. Kita bersama Tuhan, Mamu, Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku. Yes Lord, terima kasih Bapa. Kalau kami bersama dengan Engkau, kami ada ketenangan, damai sejahtera. Berikan lagi kekuatan kepada jemaatmu, pada umatmu, berhadapan dengan situasi ini pada waktu ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan semua katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan karena kita selesai dengan firman Tuhan hari ini. Dan ini masanya sekali lagi bagi kita untuk teruskan ibadah kita, masa untuk kita memberi uang persembahan. Kita akan memberi uang persembahan dan persepuluhan pagi hari ini, dan kami akan paparkan di screen, account number dan bank gereja supaya kita dapat memberikan uang persembahan secara online pada hari ini. Dan menurut maklumat dan report yang diberikan kepada saya, saudara, bahwa Anda adalah jemaat yang setia. Perkumpulan di satu gedung bukan masalah untuk Anda lagi, untuk memberi, tetapi sudah ada tertanam dalam diri Anda satu ibadah yang benar, yang mempersembahkan uang persembahan dan persepuluhan kepada Tuhan dengan jujur di hadapan Tuhan. Dan kita tidak berkekurangan. Tuhan memberkati kita. Gereja ini diberkati dengan luar biasa. Kalau Anda bukan berada di gereja Isabel Sisi, tapi Anda berada di tempat di mana Anda berada sekarang, saya juga mendorong Anda untuk memberi uang persembahan secara online. Nomornya sudah tertera di screen pada waktu ini, dan mari kita bersedia untuk memberi. Oke? Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih. Kami siap memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama. Bukan karena sistem trading yang kami ada dengan pemikiran bahwa kami memberi supaya kami diberkati. Tuhan, bukan itu motivasinya. Sebab dalam hati kami benar ada satu lonjakan iman yang berkata bahwa Engkau telah mengasihi kami, Engkau telah menyelamatkan kami, dan apa yang kami miliki adalah pemberian daripadamu. Dan hari ini kami hanya give up something yang berharga, yang kami anggap berharga ini untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan, terima kasih. Sejauh yang kami tahu untuk memberi hari ini, kami berikan dengan setulus hati kami pada hari. Terpuji nama-Mu Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berilah yang terbaik dan jadilah yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Semua kita yang percaya kepada Tuhan yang siap memberi, mari katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Selamat memberi, Tuhan memberkati kita. Dan saya akan berikan pengumuman kepada kita, saudara. Hari ini hari Ahad, dan pada hari Rabu kita akan ada kebaktian live streaming seperti ini. Dan untuk pengetahuan kita, para pemimpin sedang berurusan untuk hal-hal gereja kita, dan mari kita bersedia untuk perubahan drastik pada masa depan. Oke? Pasti akan ada perubahan-perubahan yang drastik dalam pelayanan kita masa depan ini. Dan salah satunya adalah kita akan menyusun semula kelompok-kelompok kita, dan juga dalam YA, Family, dan University College. Kita akan lakukannya dengan lebih agresif supaya setiap orang akan dilayani secara emosi, mental, dan rohani pada situasi seperti ini. Dan hari Kamis, Jumat, kita akan adakan kebaktian doa seperti biasa. Dan pada Ahad akan datang,
kita akan bertemu lagi seperti ini. Jika ada pengumuman tambahan dari masa ke masa, kami akan maklumkan pada jemaat beli grup kita. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita. Ibadah kita sampai di sini. Mari angkat tangan semua, terima berkat daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah selesai untuk beribadah bersama-sama dalam situasi yang sederhana, dengan cara yang sederhana seperti ini. Dan kita melihat Tuhan bekerja, merasakan kehadirannya dalam hidup kita. Hari ini, jika ada jemaat yang dalam keadaan yang sakit, saya berdoa Tuhan sembuhkan mereka. Pada saat jemaat Tuhan terus beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan menjaga keperluan mereka, makan minum mereka pasti akan dicukupkan Tuhan. Demikianlah doa hamba-Mu pada hari ini, supaya Tuhan menjaga dan melindungi anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Dihindari daripada penyakit berbahaya yang merebak pada waktu ini, COVID-19, dan penyakit-penyakit yang lain yang ada. Terpuji nama-Mu Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah selesai dalam ibadah kita, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah dan damai dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kalian mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang, dan sampai kita bertemu pada masa akan datang. Dan semua jemaat yang menerima berkat ini, mari katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita, dan shalom untuk kita semua. Sampai kita jumpa lagi pada hari Rabu ini. Tuhan Yesus memberkati kita.